Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya nak. Ya, hari ini kita akan belajar subtema kedua, yaitu wujud benda. Nah, sekarang kita belajar tema ketiga, subtema kedua dengan wujud benda. Wujud benda udah tahu kan nak? Wujud benda itu terbagi menjadi tiga: benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, wujud benda. Pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian wujud. Nah, pengertian wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jadi kita sudah mengetahui isi dari suatu benda atau zat. Nah, jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka kita dapat merasakan wujudnya dan bentuknya. Nah, contohnya yang sekarang Bu Guru pegang. Bu Guru pegang buku. Nah, buku ini termasuknya benda apa nak? Nah, pasti kalian sudah bisa tahu antara wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Iya, buku termasuk wujud benda padat. Nah, ini tadi sudah Bu Guru bilang ya, sudah Bu Guru jelaskan. Wujud benda terbagi menjadi tiga: padat, cair, dan gas. Ya, sekarang kita belajar tentang benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Jadi bentuk bendanya itu padat dan mempunyai bentuk tertentu. Nah, ciri-cirinya yang pertama, bentuknya dan volumenya tetap. Jadi walaupun dia dipindah, bentuknya akan sama, tidak akan berubah. Contohnya buku kamu pindahkan ke dalam tas, bukunya nggak berubah jadi tas kan? Nah, ya, jadi wujudnya itu dan bentuknya itu tetap seperti buku. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Jadi benda padat itu menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat dirubah dengan cara tertentu. Contohnya seperti plastisin atau play-doh. Nah, itu termasuknya benda padat. Kamu bisa rubah bentuknya menjadi boneka asal ditekan ya kan? Kita bisa membuat boneka dari plastisin itu jika ditekan. Jadi harus ada caranya tersendiri dengan cara tertentu. Nah, berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dibedakan menjadi tiga: benda padat yang keras dan berat, benda padat yang keras dan ringan, benda padat yang lunak. Contohnya benda padat yang keras itu seperti kayu, besi. Nah, itu kan dia kuat dan keras. Lalu ada keras dan ringan, contohnya kapas, kain. Dia termasuk benda padat tetapi ringan, kita bisa dengan mudahnya memegangnya atau mengangkatnya. Lalu ada benda padat yang lunak, contohnya kasur, busa, karet. Nah, karet itu termasuk benda padat nah, walaupun dia strukturnya itu lembut dan lunak. Nah, sekarang kita benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuknya tidak tetap. Jadi benda cair ini biasanya berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau tadi benda padat itu tidak mengikuti wadahnya atau bentuknya tetap, kalau benda cair itu mengikuti wadahnya. Nah, benda cair menyesuaikan bentuk sesuai yang didiaminya. Contohnya, air yang ada di dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Lalu, air yang ada di dalam botol ya akan seperti botol. Jadi benda cair itu mengikuti wadahnya. Lalu benda cair juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nggak mungkin dari tempat rendah naik ke tempat tinggi ya kan? Nah, seperti air terjun, dia dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi mengalirnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini ciri-ciri benda cair. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Permukaannya selalu datar. Jadi kalau kamu lihat air yang ada di dalam botol, pasti bentuknya itu datar. Kalau nggak miring-miring kecuali sedang dibawa. Kalau kita taruh di dalam, ditaruh di atas meja, dia bentuknya akan datar. Lalu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya kalau baju kamu kena air, nah dia akan meresap, lama-kelamaan akan basah ke tempat yang lainnya. Lalu dia juga memiliki berat dan menekan ke segala arah. Ya, ini contohnya benda cair. Ada air, ada susu, ada minyak, ada bensin, ada kecap, ada saus. Pasti kamu udah tahu benda-benda cair yang ada di sekitar kamu. Nah, yang terakhir benda gas.
Benda gas yaitu suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi dia sama ya dengan benda cair, jadi selalu berubah-ubah volumenya dan bentuknya selalu berubah dengan sesuai dengan wadahnya. Nah, ciri benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk atau volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat, tidak dapat terlihat. Ya, tidak dapat terlihat dengan kasat mata tetapi bisa dirasakan. Nah, contohnya benda gas. Yang pertama ada uap air. Jika kita masak air, itu pasti beruap, ada uap airnya. Nah, itulah benda gas. Lalu ada asap. Nah, mungkin kita bisa melihat asap tetapi kita tidak bisa memegangnya. Jadi benda gas itu juga termasuk memiliki ciri-ciri tidak bisa kita pegang. Nah, lalu yang terakhir ada angin. Ya, angin itu juga termasuk benda gas. Kita tidak bisa melihat, nggak bisa terlihat, tetapi kita nggak bisa memegang juga. Nah, itulah benda gas, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita pegang seperti buku ini, tidak bisa. Ya, jadi dia tidak terlihat juga. Terkadang kita udara juga di sekitar kita termasuk benda gas, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, lalu ada massa. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Jadi banyaknya zat yang menyusun suatu benda itu adalah massa. Nah, benda yang memiliki massa yang lebih besar maka akan lebih berat. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Nah, contohnya kalau massa ini kita menimbang berat badan, menimbang massa badan kita. Jadi bukan berat ya, Nak, massa. Nah, massa kita berapa? Nah, di timbangan misalnya 20 gitu. Nah, itu termasuknya massa. Jadi massa itu banyaknya zat yang menyusun suatu benda, itu massa. Jadi benar-benar berat kamu, massa kamu itu berapa? Massa kamu itu berapa di timbangan? Nah, itulah massa. Lalu ada volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Jadi ukurannya, volumenya kecil atau volumenya besar, nah itu dia volume, ruang yang ditempati suatu benda. Semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Ya, nah ini contohnya dari volume. Jadi ada Bu Guru di sini ada gambar bola kasti dengan bola basket. Nah, bola kasti dan bola basket itu memiliki volume yang berbeda. Volume bola basket lebih besar daripada volume bola kasti. Ini dimasukkan ceritanya ke dalam kotak ya, Nak. Jadi volumenya itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil bola kasti, karena kita sudah tahu ukuran bola kasti itu lebih kecil. Jadi jika dimasukkan ke dalam suatu benda atau dimasukkan ke dalam kotak, maka volume bola kasti ini lebih kecil daripada volume bola basket. Nah, selanjutnya ada di sini massa. Nah, kita lihat pisang dengan buku. Yang mana lebih berat atau yang mana massanya yang lebih berat? Ya, pisang itu lebih ringan massanya daripada massa buku. Ya, jadi di sini kita sudah bisa lihat tadi sudah Bu Guru bahas juga. Jadi dilihat dari gambar ini, bukunya itu memiliki massa yang lebih berat daripada massanya pisang. Kita lihat karena timbangannya itu kelihatan lebih miring ke buku kan, jadi massa buku lebih berat daripada massanya pisang. Ya, tadi kita sudah pelajari tentang wujud benda, sudah tentang massa dan volume juga sudah. Nanti kalian, Bu Guru harapkan bisa membedakan antara benda padat, benda cair, dan benda gas, contohnya maupun ciri-cirinya. Mungkin itu saja materi Ibu hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.